Dan untuk mengenal lebih jauh mengenai sistem terpadu dana pensiun PNS ini, di studio telah hadir Direktur Utama PT Taspen Persero, Iqbal Latanro, dan melalui sambungan telepon kami juga terhubung dengan Direktur Utama PT Pos Indonesia, Budi Setiawan. Selamat siang Bapak-Bapak. Selamat siang para pemirsa yang terhormat. Ya Pak Budi, bisa mendengar suara saya Pak Budi? Mendengar. Selamat siang pemirsa yang terhormat, selamat siang yang terhormat di Pak Iqbal Latanro. Maaf saya dari Bandung. Oke, baik, saya ke Pak Budi dulu ya mungkin ya Pak Budi. Ini kan sistem kerjasama dengan PT Taspen nih ya, Pos Indonesia. Seperti apa kerjasamanya dengan PT Taspen Pak Budi? Jadi pada prinsipnya kami merupakan kepanjangan tangan dari PT Taspen untuk melaksanakan pembayaran manfaat pensiun pegawai negeri sipil yang dikelola oleh Taspen. Jadi di samping PT Pos juga mungkin ada institusi lain juga yang memang bekerjasama dengan PT Pos dengan PT Taspen. Jadi kami dengan jumlah kantor kami sekitar 3.000 lebih membayarkan pensiunan manfaat pensiun PT Taspen gitu. Oke Pak Budi, kalau untuk kerjasama ini PT Pos sejauh mana kesiapannya? Apa saja yang sudah dipersiapkan? Sesuai dengan ketentuan PT Taspen, nanti Pak Iqbal yang banyak akan menerangkan bahwa kita diwajibkan untuk mempersiapkan sistem yang bisa terhubung dengan sistem e-Dapem-nya PT Taspen. Nah, dengan e-Dapem-nya PT Taspen ini, PT Pos sudah menyiapkan bahkan sampai ke level di paling ujung, dan ini sudah berjalan dan secara nasional sudah berjalan untuk dapat berkoneksi secara real time online antara sistemnya PT Taspen dengan sistemnya PT Pos Indonesia, sehingga setiap pembayaran manfaat pensiun PT Taspen di PT Pos Indonesia bisa langsung diketahui oleh PT Taspen pada saat hari itu juga gitu. Oke, nah kalau Pak Budi ini untuk kemudahan yang akan diberikan kepada para pensiunan dan juga pegawai yang akan memasuki masa pensiun dari PT Pos sendiri, apa yang akan diberikan? Jadi kalau untuk mau masa pensiun mungkin itu lebih di PT Taspen. Jadi karena PT Pos hanya merupakan salah satu institusi yang bekerjasama dengan PT Taspen untuk dapat membayarkan manfaat pensiun yang dikelola oleh PT Taspen. Jadi di samping PT Pos ada perusahaan-perusahaan lain, perbankan paling banyak. Nah, kami merupakan salah satu yang karena kami outlet tersebar di seluruh Indonesia, maka kami bisa melayani untuk cakupan yang coverage-nya nasional gitu. Oke, baik, kalau gitu sekarang saya ke Pak Iqbal nih. Mungkin Pak Iqbal bisa menjelaskan sendiri seperti apa sistem e-Dapem ini? Sebagaimana kita ketahui bahwa PT Taspen mengelola tabungan hari tua dan program pensiun lebih dari 6.800.000 peserta. Untuk memudahkan atau untuk mendekatkan PT Taspen atau pembayaran yang menjadi kewajiban kami kepada para peserta, kami bekerja sama dengan 49 mitra bayar, yaitu 48 mitra bayar adalah bank dan 1 dengan melalui PT Pos. Dengan PT Pos ini mempunyai ciri yang lebih spesifik, karena PT Pos punya jaringan sampai pada pelosok yang ada di Indonesia, ada di pedesaan, ada di perkotaan, sehingga peran PT Pos tentu sangat kita harapkan. Tadi dibicarakan oleh Pak Budi bahwa PT Pos ini bermitra dengan kami dan ke depan mereka akan lebih meningkatkan. Lebih dari 20% sebenarnya dari peserta itu dibayar melalui PT Pos. Karena itu tentu kami tidak dapat meninggalkan atau mengabaikan kerjasama di dalam bidang informasi teknologi. Untuk itu kita sebut dengan e-Dapem. E-Dapem ini berlaku untuk seluruh mitra bayar, hanya PT Pos baru mulai kita terapkan. E-Dapem ini pada prinsipnya adalah PT Taspen dapat mengirim data, dapat menginformasikan kepesertaan pensiun, dapat menginformasikan berapa yang harus dibayar, dan beberapa hal yang terkait dengan data, ini melalui PT Pos dengan sarana transformasi IT. Jadi nggak ada lagi sistem manual yang sangat merepotkan,
sehingga tentu kerjasama dengan berbasis IT ini akan meningkatkan layanan. Nah, Pak Iqbal, ini kan sudah dilaksanakan di Jakarta, Bandung, dan juga Kendari ya. Ini sejauh apa implementasinya? Khusus PT Pos ini program uji coba untuk ketiga tempat itu, sedangkan mitra-mitra bayar yang lain sebenarnya sudah berjalan. Setahu saya PT Pos mempunyai sistem IT yang baik dengan sistem yang kami terapkan selama ini sifatnya host to host, sehingga tentunya ke depan tidak mempersulit kita, dan kami mempunyai kesepakatan dengan Pak Budi, dan saya yakin teman-teman yang ada di PT Pos ini dapat mengembangkan IT dengan baik, dan PT Taspen juga mengembangkan IT dengan baik, sehingga pada tahun depan seluruh Indonesia sudah memperoleh atau dikelola dengan IDAPEM, sehingga tidak high cost, kita dapat melakukan efisiensi, kemudian data terupdate secara paralel, istilah orang sekarang mirroring antara data kami dan data PT Pos. Mudah-mudahan ini akan membantu para peserta, baik itu pensiunan maupun peserta aktif, di dalam memperoleh haknya. Kalau untuk kemudahan yang akan diberikan kepada para pensiunan ini, apa yang akan sangat terasa berbeda? Kalau kita perluas, jadi tidak persempit di dalam mitra bayar PT Pos, PT Taspen saat ini mempunyai banyak sekali program untuk mendekatkan diri dengan peserta. Semakin dekat kita dengan peserta, semakin mudah layanan kami akan meningkatkan tingkat kepuasan peserta. Sebab kami mempunyai salah satu KPI kami atau 40% sampai 60% KPI direksi PT Taspen itu terkait dengan tingkat kepuasan peserta. Ada beberapa hal yang kita lakukan. Yang pertama tadi IDAPEM untuk mempercepat. Kemudian kami baru saja membuat program Quick Win kerjasama dengan BKN yang kira-kira 2 jam lalu diresmikan oleh Bapak Wakil Presiden, di mana kami mempunyai program layanan 1 jam. Kemudian kami juga mempunyai layanan yang kita sebut dengan mobil Taspen keliling. Mobil Taspen keliling ini adalah sarana kami untuk lebih dekat, karena kantor cabang kami terbatas, maka kami dapat mengunjungi kantor-kantor yang banyak pegawai negeri sipil dan pejabat negara, serta mengunjungi sekumpulan masyarakat yang membutuhkan data mengenai pensiun dan THT, hak dan kewajiban mereka dengan Taspen. Kita layani dengan cara menjemput bola. Di pihak lain, kita tahu bahwa banyak para peserta yang sudah usia, sudah usur, sehingga tidak dapat lagi ke kantor Taspen atau ke kantor mitra bayar. Padahal mereka wajib setiap 6 bulan minimal 1 kali melakukan transaksi dengan PT Taspen. Untuk itu kali ini kami balik. Mobil Taspen keliling akan mengunjungi mereka sehingga mereka dapat melakukan updating dengan cara lebih sederhana. Kemudian yang ketiga yang kita lakukan adalah bekerja sama dengan mitra bayar, baik itu PT Pos maupun Bank Bukopin dan beberapa bank, menjadikan mereka sebagai office channeling. Jadi orang-orang yang berfungsi melayani sebagaimana PT Taspen melayani para peserta. Baik Pak Iqbal, saya ke Pak Budi dulu sebentar ini. Kan untuk yang IDAPEM ini kan sudah dilakukan di 3 wilayah ya, di Jakarta, Bandung, dan Kendari. Dari PT Pos sendiri? Seluruh Indonesia sudah. Oh, seluruh Indonesia sudah? Ya, uji coba yang di 3 wilayah ini seperti apa Pak sejauh ini? Jadi untuk 3 wilayah sebetulnya kita sekarang ini kan sistemnya masih double ya. Jadi manual, di mana teman-teman Taspen masih mengirimkan dapemnya, kita juga melakukan melalui IDAPEM. Nah, mulai bulan depan, bulan Maret itu sudah lepas manual semua. Jadi IDAPEM merupakan satu-satunya sistem yang memang dipakai untuk memberikan pelayanan kepada para pembayaran pensiun, kepada pembayaran manfaat pensiun kepada para pensiunan PT Taspen. Gitu. Jadi mulai Maret sebetulnya tidak hanya 3 wilayah, tapi kita perluas hasil pembicaraan kemarin dengan teman-teman Taspen. Kemungkinan bisa seluruh Indonesia kita lakukan lepas manual. Jadi betul-betul sudah berdasarkan sistem IDAPEM yang dikembangkan oleh PT Taspen ini. Gitu. Baik.
Ya, terima kasih pemirsa, dan masih bersama Jurnal Siang. Kami akan melanjutkan dialog seputar Taspen online. Nah, Pak Iqbal, ini kalau untuk mekanisme sistem online ini seperti apa sih, Pak? Online yang dimaksudkan di sini adalah kemudahan para mitra untuk melakukan pembayaran. Kemudian yang kedua, kami mempunyai program yang kita kenal dengan e-Karib, elektronik kartu identitas pensiun. Menjadi program kami bahwa nantinya seluruh peserta Taspen yang 6.800.000 itu akan mempunyai semacam smart card, kartu yang nantinya seluruh data ada di sana, sehingga mereka dapat melakukan klaim terhadap resiko yang mereka alami, misalnya kematian. Mereka bisa kita langsung melakukan pembayaran karena rider kita bisa membaca berapa dia punya anak dan siapa yang meninggal, apakah yang meninggal ini terdaftar atau tidak terdaftar. Jadi itu akan memudahkan. Sekarang kami mempunyai program untuk menggunakan e-Karib ini. E-Karib ini seluruh data peserta ada di dalam. Dan pada waktu dekat kami sudah tadi siang diskusi dengan Pak Menteri Departemen Dalam Negeri, mereka akan melingkan dengan iktp. Oh, oke. Sehingga semua data ada di sana, sehingga para peserta dapat melakukan klaim. Karena kita tahu bahwa peserta dari PT Taspen ini itu menyebar seluruh Indonesia, baik itu yang ada di perkotaan maupun berada di pedesaan. Selain yang tadi saya singgung sedikit mengenai office channeling. Office channeling itu artinya peserta itu nggak perlu datang ke kantor Taspen, sebab kantor Taspen jumlahnya hanya 48 seluruh Indonesia. Kita ingin mereka dengan mudah datang ke bank di mana menjadi mitra Taspen untuk mengupdate data mereka. Dan kita juga ingin mobil Taspen keliling yang kita sudah mulai go live kan pada bulan Februari ini, mereka jemput bola. Jadi sekelompok para pensiunan datang, kemudian mereka mengupdate data, mengupdate transaksinya. Semua ini untuk mempermudah pelayanan. Nah, kalau untuk yang e-Karib tadi pembuatannya seperti apa, Pak? Apakah para peserta ini harus membuat kartu baru, mendaftarkan diri baru, atau data-data mereka yang sudah ada otomatis masuk secara elektronik? Bagus sekali. Bagus sekali. Jadi kita bekerja sama dengan mitra. Mitra berkewajiban membuatkan kartu e-Karib. Dan kita mensyaratkan untuk menjadi mitra Taspen harus bekerja sama untuk membuat e-Karib. Jadi dalam hal ini peserta dibantu atau hanya melengkapi data. Sedangkan program-program lain untuk itu dilakukan oleh bank dan PT Pos sebagai mitra bayar kami. Kalau PT Pos tadi Pak Budi mengatakan pada Maret ini akan menyeluruh seluruh Indonesia, berarti nantinya dalam waktu dekat lebih dari 50% dari peserta kami sudah terdaftar atau mempunyai e-Karib. Jadi e-Karib semacam smart card yang lengkap data para peserta, sehingga kami mudah untuk meningkatkan layanan. Kalau relasinya dengan iktp tadi seperti apa, Pak? iktp, kita tahu juga bahwa iktp kan sekarang datanya lengkap. Kita ingin numpang data dari iktp itu, sehingga nggak perlu lagi para peserta kita mintain beberapa data. Karena memang ada kewajiban peserta setiap 2 tahun kita minta mengupdate data. Dengan iktp data lebih lengkap sehingga akan memudahkan, termasuk nomor induk kependudukan itu ada di data kami. Mudah-mudahan mimpi layanan yang lebih baik, lebih mudah itu bisa terwujud. Sebab dapat kita bayangkan kalau orang sudah pensiun harus datang ke kota untuk melakukan update, untuk melakukan sesuatu yang mestinya tidak perlu lagi dilakukan. Kami mempunyai program bagaimana para pensiun itu, para mantan pejabat negara itu
dihargai dengan layanan taspen yang lebih baik. Oke, baik Pak Iqbal, kita akan lanjutkan setelah Silakan. jeda pariwara. Pemirsa tetaplah di Jurnal Siang, kami akan segera kembali. Nobu National Bank kembali meluncurkan program terbarunya, yakni Nobu Savings. Hanya dengan memulai penempatan dana minimal sebesar Rp25 juta, nasabah langsung mendapat hadiah berupa gadget canggih merek terkemuka. Nikmati juga gratis biaya administrasi, gratis biaya kartu ATM, dan gratis biaya tarik tunai di lebih dari 90.000 ATM bersama dan ATM Prima. Nobu Savings, jadi nasabah dan nikmati keuntungannya. Suara pembaruan, memihak kebenaran. Setiap saat, pasar berubah sangat cepat. Kami sajikan semuanya di sini. Money Report bisa menyapa Anda kembali. Program khusus ekonomi bisnis dan Pasar saham, 218,44. corporate action, Impor solar selama ini cukup besar. dan kebijakan ekonomi penting. Berdasar data dan analisis yang akurat, Money Report, sumber referensi bisnis dan keuangan Anda. Harus diperhatikan saat Anda mengembangkan bisnis. Money Report, Senin hingga Jumat pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Hadir di Berita 1. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dan kami akan melanjutkan dialog Jurnal Siang. Pak Iqbal, ini tadi kita sudah membahas mekanisme dari sistem IDAPEM ini ya Pak ya. Tapi kalau untuk tujuan dari IDAPEM ini sendiri, apakah memang murni hanya untuk kemudahan atau mungkin lebih ke security-nya begitu Pak? Iya. Yang pertama saya ingin menambahkan, sebenarnya kami masih punya program yang kita sebut dengan e-claim. Jadi orang dapat melakukan klaim atas kematian atau klaim atas pembayaran yang tidak tepat waktu dan semacamnya. Cuman kami masih mensosialisasikan karena rupanya ini membutuhkan waktu dan habit dari peserta. Peserta ini habitnya masih suka datang ke kantor. Jadi ini kita balik pada IDAPEM tadi. Jadi memang faktor security itu menjadi penting. Dengan electronic host to host, maka tentunya intervensi manusia di dalam menjadi relatif berkurang. Yang memang harus kita jaga saat ini adalah yang tadi mengapa e-Karib itu penting, kemudian yang harus kami jaga ke depan, ada kewajiban kami dari pemerintah sebagai lembaga yang melakukan pembayaran, yaitu harus menjamin bahwa pensiun yang kami bayarkan diterima oleh orang yang berhak untuk menerima pensiun. Untuk itu ada aturan kewajiban untuk harus datang pada kantor Taspen atau bukan kantor Taspen, harus pernah datang ke bank untuk melakukan transaksi minimal 1 kali dalam 6 bulan. Itulah yang kami ganti dengan beberapa media untuk itu. Untuk security ini ada hal juga yang sekarang terjadi. Banyak orang yang senang mengatasnamakan PT Taspen. Kemudian menelpon beberapa pensiunan yang mengatakan mereka memperoleh dividen. Kami ingin sampaikan bahwa hubungan kami dengan peserta itu adalah hubungan kepesertaan. Nggak ada kaitannya dengan dividen. Sehingga kami tidak pernah membagi dividen untuk peserta. Yang kami lakukan adalah peningkatan layanan atau sebagaimana baru saja dilaksanakan, pemerintah menaikkan gaji pensiun. Kemudian kita membayar rapel atas kenaikan. Tapi itu bukan dividen. Jadi
security sistem terhadap penerima yang tepat itu juga menjadi kewajiban kami. Oke, nah Pak Iqbal ini tadi kan Bapak sudah menjelaskannya banyak sekali terobosan Iya. dari PT Taspen. Sebetulnya harapan ke depannya untuk dari PT Taspen sendiri seperti apa? Ya, harapan ke depan, ada 2 harapan ke depan kita. Yang pertama, harapan yang paling utama adalah tingkat layanan yang baik. Sehingga para pensiun dilayani dengan mudah dan aman, sehingga mereka tidak perlu menyita waktu untuk menerima pensiun, menyita waktu untuk mengajukan klaim, dan mereka puas dilayani. Karena itu juga kita memakai sistem equal treatment. Jadi 48 bank dan 1 PT Pos yang melayani pensiunan kurang lebih 2.600.000 pensiun, itu kita layani secara equal, sehingga ada persaingan. Kalau ada persaingan, peserta selalu diuntungkan. Itu layanan. Kemudian kemudahan-kemudahan. Yang kedua, sebagai badan usaha tentu kami punya kewajiban. Kewajiban apa? Kewajiban yang utama adalah bagaimana berkinerja sebagai perusahaan yang baik dan secara bisnis menguntungkan. Sehingga kami membayar pajak secara tepat waktu dan juga melakukan upaya-upaya sesuai amanah. Khusus pajak, saya tadi hampir lupa juga, kita punya program yang kita sebut dengan e-tax. Apa maksudnya? Kami membantu para pensiunan untuk memudahkan membayar pajak tahunan. Mereka kan juga harus bayar pajak atas pendapatannya sebagai pensiunan. Mereka dapat mencetak berapa pajak yang terkait dengan hak yang mereka peroleh dari PT Taspen. Ini memberikan kemudahan, boleh datang ke kantor, boleh memakai sarana website yang ada di tempat kita atau internet yang ada di tempat kita. Oke, baik Pak Iqbal. Semoga nanti terobosan-terobosan dari PT Terima Taspen kasih. bisa mempermudah pelayanan Terima ya kasih. untuk para pensiunan. Terima kasih kasih. Pak Iqbal sudah hadir di Terima Jurnal kasih. Siang. Terima kasih, selamat siang para pemirsa. Ya pemirsa, tetaplah di Jurnal Siang, kami akan segera kembali dengan informasi lainnya.